Ini adalah perjuangan si gemuk untuk kurus supaya bisa masuk ke klub sepak bola yang dia impi-impikan. Build Up Part 2. Meski sebelumnya Kang Maru dinyatakan lulus seleksi masuk ke klub sepak bola SMA Haja, namun karena ada beberapa anggota tim yang menolak kehadiran Kang Maru lantaran tubuhnya terlalu gemuk, Sung Si-woo pun mengcancel kelulusan Kang Maru. Dan jika anak itu benar-benar ingin bermain sepak bola di klub SMA Haja, maka dia memberikan syarat kalau Kang Maru harus menurunkan berat badannya terlebih dahulu. Tapi meski keputusan itu menyakitinya, namun Kang Maru masih belum menyerah dalam mengejar impiannya. Maka dari itu dia pun membuat misi baru, yaitu misi spesial tubuh ideal. Dan untuk membuat kepercayaan dirinya meningkat, dia pun mampir ke sebuah kedai di mana temannya sekaligus gebetannya tinggal. Namun petakannya justru dimulai dari sini, di mana ketika Ibu Choyuna mengetahui kedatangan Kang Maru, dia langsung menyiapkan berbagai macam makanan. Di tengah dilemanya itu, Kang Maru terlihat terdiam memilih apakah harus mempertahankan misi tubuh idealnya atau memilih mengisi perut keroncongannya. Dan karena tak kuasa menahan godaan di hadapannya, Kang Maru pun dalam sekejap langsung melahap semua makanan yang ada di atas meja. Namun setelah puas dengan muka seriusnya, Kang Maru mengatakan kalau mulai sekarang dia tidak bisa lagi datang ke tempat ini. Dan hal itu pun sontak membuat Ibu Choyuna yang khawatir penjualannya akan menurun dengan panik langsung menanyakan alasannya. Namun bukannya menjelaskan, Kang Maru malah langsung berlari dan dengan ekspresi sedih dia berjanji suatu saat akan kembali lagi setelah misinya selesai. Di jalan pulang sambil berlari, Kang Maru terus meneriakkan tekadnya untuk diet dan dia berjanji hanya akan makan dada ayam sebagai protein. Namun ketika Kang Maru pulang, godaan lain kembali muncul di hadapannya, di mana di sana keluarganya sedang memasak daging sapi favoritnya. Dan melihat itu, Kang Maru pun seketika langsung ngiler, tapi karena dia mengingat misi dietnya, dia pun mencoba untuk menahan diri dengan mengatakan untuk saat ini dia tidak akan makan. Namun tekadnya itu seketika runtuh ketika neneknya mengatakan untuk cepat makan karena dengan umurnya yang semakin tua, dia tidak tahu apakah dia bisa makan bersama seperti ini lagi. Mendengar ancaman itu, Kang Maru pun langsung menurut dan mengunyah makanan sambil terus meneteskan air mata. Setelah berbagai godaan itu, keesokan harinya di sekolah terlihat Kang Maru yang berat badannya malah bertambah 10 kg. Dan Sung Si-woo yang melihat itu pun langsung menggelengkan kepalanya. Sementara kedua sahabatnya yang melihat kondisi Kang Maru saat ini langsung bersedih mempertanyakan mengapa dalam semalam tubuh rekannya itu bisa melar sebesar ini. Bahkan saking pedulinya mereka mencoba menghentikan Kang Maru yang sudah tidak bisa mengendalikan diri ketika melihat makanan. Saking susahnya menghentikan Kang Maru, Jinho dan Ryu Yongmo sampai dibantu oleh si preman kelas untuk mengikat Kang Maru supaya tidak bisa menyentuh makanan lagi. Dan dengan terpaksa mereka pun harus menghabiskan makanan yang Kang Maru bawa supaya menekan nafsu makan yang dia miliki. Namun di tengah rencana mereka itu, tiba-tiba Kang Michol yang dikalahkan oleh Kang Maru dalam seleksi masuk ke klub sepak bola SMA Haja dengan kesal terlihat memasuki kelas. Di saat si preman kelas ditahan oleh kedua temannya, si Kang Michol terlihat meluapkan kekesalannya karena telah dipermalukan oleh Kang Maru. Dia yang tidak terima kalau orang seperti Kang Maru bisa lolos seleksi terlihat memaki Kang Maru dan sesaat kemudian dengan niat jahat dia langsung menarik rambut Kang Maru sementara salah satu tangannya terlihat mengambil sesuatu dari sakunya. Dan ternyata itu merupakan kue stroberi coklat dengan bobot 1760 kalori. Tujuan si Michol melakukan itu adalah supaya Kang Maru bertambah gemuk karena dengan itu klub sepak bola SMA Haja pasti akan secara resmi mendiskualifikasinya. Dan melihat sahabat mereka makan dengan lahapnya, itu membuat Jinho dan Ryu Yongmo begitu bersedih karena mereka tahu hal itu bertolak belakang dengan cita-cita yang ingin dijalani Kang Maru. Bahkan demi memuluskan rencananya itu, ketika manajer klub sepak bola SMA Haja memanggil Kang Maru, dengan sigap si Michol langsung menggendongnya supaya Kang Maru tidak kehilangan 1 gram pun lemak di tubuhnya. Sementara itu, di dekat gedung tim sepak bola terlihat Choyuna yang sedang memotret para pemain yang sedang latihan. Dan ternyata gebetan Kang Maru itu berencana mendaftar sebagai manajer klub yang saat ini masih tersisa 1 tempat lagi. Bahkan ketika Pak Chadwal memberikan arahan, Choyuna dengan teliti menulis semua hal-hal penting yang diberitahukan manajer tim sepak bola SMA Haja itu. Singkatnya, Kang Maru pun akhirnya tiba di sana dan saat mengetahui kalau Yuna mendaftar sebagai manajer tim, Kang Maru pun terlihat tersipu malu. Setelah mengisi formulir pendaftaran, Pak Chadwal mengatakan kalau sebentar lagi akan ada babak penyisihan kejuaraan nasional. Jadi dia perlu mendaftar
mendaftarkan semua pemain untuk ikut serta. Dan jika diet Kang Maru berhasil, maka dia juga akan memasukkannya ke dalam tim. Sesama anak cupu, bahkan Pak Cadol memberikan dukungan dengan tulus sampai-sampai dia menyiapkan jersey bernomor 18 yang bertuliskan nama Kang Maru di atasnya. Melihat itu, seketika Kang Maru pun kembali menemukan tujuan hidupnya yang selama ini begitu menginginkan bermain sepak bola di lapangan. Dengan tekad yang sudah bulat itu, di dalam kelas Kang Maru sampai melempar semua makanan yang disiapkan oleh si Micol, dan hal itu jelas membuat semua orang yang ada di sana begitu terkejut. Meski dihajar sampai babak belur, Kang Maru tetap tidak mau memakan makanan itu karena dia sudah berjanji akan diet demi bisa masuk ke tim sepak bola SMA Haja. Dan tekadnya itu semakin bertambah kuat ketika melihat kedekatan Coyuna yang sedang mengobati Yang Seungho di UKS. Sementara di lapangan latihan, ketika para pemain SMA Haja sudah berkumpul di sana, pelatih langsung menginstruksikan mereka untuk melakukan latihan kerja sama tim supaya mencocokkan permainan antara pemain lama dan pemain baru. Namun keputusannya itu langsung ditentang oleh Sung Si-woo yang menyuruh para pemain untuk melakukan latihan dasar. Mendengar itu, jelas para pemain baru yang ada di sana langsung mempertanyakan ketidaksopanan Sung Si-woo. Namun bukannya menegur, si pelatih malah mengiyakan perkataan Sung Si-woo dengan ekspresi ketakutan. Di sana kemudian tersebar rumor kalau Sung Si-woo adalah anak dari seorang direktur. Ditambah lagi dengan rumor yang menyatakan kalau dia sudah masuk ke klub Hamburg Bundesliga Jerman dan hanya tinggal menunggu pisahnya jadi untuk bermain sebagai pemain profesional. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa orang itu malah berperan seolah menjadi pelatih? Bahkan di dalam locker room, ketika seorang pemain mendengar kalau hari ini mereka akan melakukan latihan dasar berdasarkan instruksi dari Sung Si-woo, seketika itu juga sebuah sepatu langsung melayang dengan keras dan menghantam lantai. Dan di sana terlihat si Ho Young Jae yang begitu kesal dengan keputusan semena-mena juniornya itu. Kembali ke Kang Maru yang terlihat murung dengan apa yang sudah menimpanya hari ini. Di saat kedua sahabatnya sudah naik ke dalam bis, dia yang masih berdiam diri kemudian langsung berlari. Di sana sambil berteriak, Kang Maru kemudian mengatakan kalau dia akan pulang dengan cara berlari supaya lebih cepat menurunkan berat badannya. Melihat kegigihan Kang Maru, Junho dan Ryu Yong maupun langsung memberikan semangat. Dengan tekadnya itu, Kang Maru terus berolahraga secara rutin dan diam-diam Coyuna yang memperhatikan dari kejauhan terus menggambar setiap proses yang dilalui Kang Maru. Sampai di saat lebatnya hujan, terlihat seseorang dengan tubuh ramping yang menghampiri Coyuna yang sedang menggambar. Namun baru melirik sedikit saja, Coyuna sudah tahu kalau itu adalah Kang Maru. Dengan semua kerja kerasnya, Kang Maru yang dulunya gendut kini sudah berubah menjadi Kang Maru dengan tubuh yang ideal. Dan setelah menerima kunci locker room, Kang Maru kemudian berlari ke lapangan menghampiri Sung Si-woo yang memanggilnya. Namun dengan seksama, Sung Si-woo yang melihat Kang Maru sudah banyak menurunkan berat badannya, merasa kalau pria di hadapannya masih tidak cocok jika disebut sebagai pemain sepak bola. Maka dari itu, dia pun memberikan Kang Maru sebuah kartu kredit dan menyuruhnya untuk memberi lensa kotak supaya mengganti kacamatanya. Dan dengan itu juga dia menyuruh Kang Maru untuk memotong rambut agar terlihat lebih rapi. Sementara itu di dalam lapangan, meski diguyur hujan, para pemain dari SMA Haja terlihat masih melakukan latihan dasar. Dan saat sesi istirahat berlangsung, para pemain yang baru bergabung terlihat bertanya-tanya tentang mengapa para senior di klub ini tidak berkumpul bersama saat istirahat. Di sana So Min Jun yang merupakan anak kelas 11 kemudian menjelaskan alasan dibalik kedua kubu yang saling bertolak belakang yang ada di klub SMA Haja. Yang mana itu bermula dari pelatih killer yang dulu pernah melatih di klub sepak bola ini. Orang itu bernama Choi Jin Sop dan terkenal dengan sikapnya yang tidak bermoral yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Selain dia suka memeras orang tua anggota untuk mendapatkan uang, pelatih itu juga suka berlaku kejam pada anggota tim dengan melakukan kekerasan fisik. Dan di saat banyaknya anggota yang berhenti gara-gara tindakannya itu, tiba-tiba muncul Sung Si-woo dan saat dia masuk ke klub sepak bola SMA Haja, dia langsung memberikan pelajaran pada pelatih korup itu. Sampai-sampai membuat pelatih Choi Jin Sop dipecat. Alasan lainnya adalah karena dia merupakan anak dari seorang direktur ternama. Setelah kejadian itu, Sung Si-woo selalu berada di samping pelatih baru dan membimbing keputusan pelatih layaknya seorang supervisor. Dan berkat dia, para pemain bisa fokus dalam latihan.
perubahan. Pada awalnya perubahan itu disambut dengan baik oleh para pemain, namun setelah beberapa saat beberapa pemain merasa tidak senang dengan otoritas Sung Siwoo yang terlalu besar. Namun menghadapi cemoohan itu, Sung Siwoo sampai sekarang pun tidak gentar, dan berdasarkan kesimpulan dari itu semua, pelatih sebenarnya di SMA Haja saat ini adalah Sung Siwoo itu sendiri. Setelah menceritakan itu semua, Song Min Jun pun terlihat kebingungan dengan para juniornya yang tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan Yang Song Ho yang sedang asik main game. Sementara di sisi lain terlihat para pemain baru yang kini menghubungi Sung Siwoo, dan dengan rasa hormat mereka memperlakukan seniornya itu layaknya seorang pelatih. Namun hal itu langsung membuat Si Hoyong Jae emosi, yang mana dengan teriakan keras dia memaki latihan hari ini yang terus fokus hanya pada latihan dasar saja. Kalau terus begini, anggota baru tidak akan bisa menyamai kemampuan kita. Kau selalu melakukan apa yang kau mau tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, pelatih langsung memarahi ketidaksopanan pemainnya itu. Tapi bukannya ciut, Si Hoyong Jae dengan berani mengatakan kalau pelatih boneka yang hanya peduli dengan gaji saja lebih baik pergi dari klub sepak bola ini karena kehadirannya tidak berguna sama sekali. Di saat Si Hoyong Jae bermalas-malasan dan mengancam tidak akan ikut latihan, dengan tenang Sung Siwoo mengatakan kalau rekannya itu sebaiknya segera mencari klub baru. Itu juga kalau ada satupun klub yang bersedia menerimanya. Aku yakin tidak akan ada satupun klub yang akan menerimamu, karena kau adalah orang yang tidak mau bekerja sama saat latihan dan selalu ingin pindah ke tim lain ketika semuanya tidak berjalan seperti kehendakmu. Di saat konflik itu semakin memanas, tiba-tiba seseorang menyela pertikaian itu, dan ternyata itu adalah Kang Maro dengan gaya barunya. Melihat anggota baru yang dulu sempat akan dibuang gara-gara fisiknya yang gemuk, Si Hoyong Jae semakin dibuat kesal dengan fakta kalau yang membuat anak kelas 10 itu bisa masuk ke klub sepak bola SMA Haja adalah karena Sung Siwoo yang menyuruhnya untuk menurunkan berat badan. Namun dia tetap meragukan keputusan juniornya itu dan menilai sekeras apapun orang itu latihan, dia tidak akan bisa bermain sepak bola hanya karena telah berhasil menurunkan berat badan. Menanggapi hal itu, Sung Siwoo sambil merangkul Kang Maru kemudian menantang Hoyong Jae untuk adu teknik dasar. Jika dia berhasil mengalahkan Kang Maru, maka dia akan menjadi kapten tim yang baru serta bisa memerintah layaknya seorang pelatih. Dan dengan muka yang puas, Si Hoyong Jae menerima tantangan itu sambil mengatakan kalau dia yang kalah, dia akan menjilat kaki Sung Siwoo. Sementara Kang Maru yang tiba-tiba terlibat dalam masalah terlihat kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah Kang Maru berganti pakaian, dia pun kemudian diantar oleh Choi Yuna menuju lapangan pertandingan. Di sana manajer SMA Haja itu merasa tak habis pikir karena bisa-bisanya Kang Maru yang baru saja bergabung dalam tim ini akan bertanding melawan seseorang yang sempat bersekolah sepak bola di Brazil. Di saat Kang Maru hanya berdiam menunduk, di sana Choi Yuna langsung menyuruhnya untuk menegakkan badan, dan apapun yang terjadi dia akan selalu mendukung Kang Maru. Maka dari itu tidak peduli menang atau kalah, yang perlu Kang Maru lakukan hanyalah melakukan semampu yang dia bisa. Setelah keduanya memasuki lapangan, di sana Sung Siwoo kemudian menjelaskan peraturannya, di mana mereka berdua hanya perlu mempertahankan bola agar tidak menyentuh tanah menggunakan semua anggota tubuh kecuali tangan. Orang yang pertama menyelesaikan 3 putaran mengelilingi lapangan maka akan dianggap sebagai pemenang. Namun jika bola terjatuh maka mereka harus memulai kembali dari garis awal yang telah ditentukan. Mendengar peraturan itu, dengan kesombongannya Si Hoyong Jae kemudian menganggap remeh pertandingan ini, bahkan dia merasa kasihan pada seseorang yang menjadi lawannya. Bukan tanpa alasan, kepercayaan dirinya itu sangat tinggi lantaran sejak masih sekolah dasar dia selalu memenangkan kompetisi sepak bola. Dan dengan bakatnya itu dia sampai bergabung dengan asosiasi sepak bola dan dikirim ke Brazil bersama orang-orang berbakat lainnya untuk menimba ilmu sepak bola di sana. Meski saat ini nasibnya bisa dibilang kurang beruntung karena bergabung dengan SMA Haja, tapi skill dan talentanya masihlah di atas pemain lainnya yang ada di sana. Dan itu sangat berbeda dengan Kang Maru yang sejak sekolah dasar cuma jadi tukang ambil bola. Bahkan para pemain di sana yakin sebelum pertandingan itu dimulai, pemenangnya sudah bisa ditentukan. Begitu peluit dibunyikan, Kang Maru langsung menjagling bola, sementara Si Hoyong Jae terlihat berdiam diri sambil menatap Kang Maru dengan niat jahat. Setelah Kang Maru sedikit menjauh, dia langsung mengangkat bola dengan tangannya, dan seketika itu pula dia langsung melakukan tendangan yang membuat bola menghantam tepat ke kepala Kang Maru. Bola itu kemudian memantul dan kembali padanya, dan dengan kontrol bola yang sangat baik, Si Hoyong Jae pun kemudian mendekati Kang Maru yang kini terjatuh di tanah.
kontrol bolamu tadi cukup bagus, tapi kedepannya kau harus lebih berhati-hati lagi. Dan di saat Si Hoyongjae pergi menjauh, Kang Maru yang sudah kehilangan bola terpaksa harus memulainya dari awal lagi. Dengan bakatnya dalam memainkan bola, para pemain yang lainnya pun terlihat begitu takjub dengan kontrol bola tingkat tinggi serta kehalusan dalam menyentuh bola yang dimiliki oleh Si Hoyongjae. Bahkan di tengah guyuran hujan ketika Kang Maru kembali memulai dari awal, Si Hoyongjae sudah mencapai titik tengah. Namun tiba-tiba ketika angin bertiup lebih kencang, Si Hoyongjae terlihat kesulitan dalam mengontrol bola. Tapi untungnya dengan kemampuannya dia masih bisa mempertahankan bola agar tidak jatuh ke tanah. Sesaat dia menoleh ke belakang dan ketika melihat Kang Maru yang masih tertinggal jauh, dia kembali menyepelekan anak baru itu yang kini pasti sedang mati-matian mempertahankan bola. Di tengah guyuran hujan dan angin yang semakin kencang, Choi Yuna terlihat khawatir melihat perbedaan skill dari keduanya yang levelnya berbeda sangat jauh. Namun berbeda dengan Park Cha-dol yang menyadari ada sesuatu tak biasa dalam kontrol bola yang dimiliki oleh Kang Maru. Dan itu adalah kontrol bola yang sangat stabil. Kalau diperhatikan, bola yang dibawa Hoyongjae selalu berputar saat ia menendangnya dengan ujung kaki. Dan air hujan di bolanya terlihat memarcik kemana-mana. Si manajer menambahkan mungkin itu dia lakukan karena terbiasa menggunakan teknik lifting yang membuat bola berputar. Dan karena putaran bola itu bisa berpengaruh terhadap kestabilan bola, dia menilai kalau tidak mungkin Si Hoyongjae bisa mempertahankan kestabilan bolanya dalam jangka waktu yang lama. Namun itu berbeda dengan Kang Maru yang bolanya tidak sama sekali berputar ketika ditendang. Si manajer sangat yakin dengan kondisi saat ini jika bukan karena distraksi atau dikagetkan, sepertinya tidak akan ada yang bisa mengganggu Kang Maru. Bahkan Park Cha-dol menambahkan kalau Kang Maru memiliki stamina tanpa batas, bisa saja dia menjuggling bola itu selama yang dia mau. Sementara itu, Kapten SMA Haja yang melihat kalau di lapangan ada pertandingan terlihat menghampiri Sung Si-woo dan menanyakan alasan rekannya itu mendorong Hoyongjae sampai sebegitunya. Karena kalau menurut penilaiannya, teknik yang dimiliki Hoyongjae sudah sangat baik. Namun berbanding terbalik dengan Sung Si-woo yang meski dia mengakui kalau Hoyongjae memiliki teknik yang brilian, kecepatan yang dapat diandalkan dan juga pengalaman dalam pertandingan yang sangat banyak. Tapi menurut Sung Si-woo dalam sepak bola, satu kesempatan, satu trapping, satu kesempatan syuting, dan satu kesalahan bisa menentukan kalah atau menang. Dan yang paling penting saat pertandingan adalah pengendalian bola. Seorang pemain harus benar-benar bisa mengontrol bola, itulah yang disebut dengan teknik dasar. Dan benar saja karena kurangnya dalam teknik dasar, Si Hoyongjae pun akhirnya terjatuh yang membuat bola menyentuh tanah. Sung Si-woo yang sudah mengetahui itu meyakini kalau selama ini Hoyongjae mencoba menutupi kekurangannya itu dengan mempelajari skill yang terlihat keren untuk membuat orang lain terkesan. Tanpa sadar dia sudah membohongi dirinya sendiri tentang hal yang lebih penting dalam sepak bola. Sementara Kang Maru yang sedari dulu cuma mengasah skill dasar saja terlihat mulai melewati Si Hoyongjae yang kini terbaring di tanah. Dan karena merasa telah dipermalukan, Si Hoyongjae pun terlihat begitu emosi, bahkan dia menolak kekalahan itu dengan mengatakan apa pentingnya pertandingan seperti ini. Karena menurutnya dalam sepak bola hal yang terpenting adalah memasukkan bola ke dalam gawang. Dan ketika dia melihat Sung Si-woo yang ada di sebelahnya, dia pun lantas melampiaskan kemarahannya itu dengan langsung mengarahkan tinju ke arah Sung Si-woo. Boom! Sebuah pukulan langsung mendarat dan hal itu langsung membuat lapangan menjadi hening. Di saat Sung Si-woo hanya berdiam diri, Si Hoyongjae terus saja memakinya dengan mengatakan kalau kompetisi ini tidak masuk akal. Dia juga meminta Sung Si-woo untuk menunjukkan kemampuan dirinya sendiri apakah memang layak menjadi pemimpin dalam tim ini. Kalau ketemu modelan orang kayak Si Hoyongjae, Hoda Mimin kayaknya udah gak bisa dikontrol sih. Minimal pukulan jajan Ken Rock mah udah harus dilepasin sih. Namun bukannya membalas, Sung Si-woo yang mendengar ocehan di hadapannya itu malah kembali menantangnya dalam pertandingan sepak bola sungguhan. Sung Si-woo menantangnya untuk melakukan pertandingan mini kompetisi dengan 7 lawan 7. Dia juga membebaskan untuk memilih anggota yang akan bertanding dan kompetisi itu akan diadakan pada akhir minggu ini. Sebagai kesepakatannya, orang yang kalah harus keluar dari tim sepak bola SMA Haja. Di momen itu, Si Hoyongjae bersama dengan temannya langsung berencana untuk mengajak para senior yang ada di SMA Haja untuk membantunya dalam mengalahkan Sung Si-woo. Dia yakin dengan banyaknya anak kelas 11 dan 12 yang tidak menyukai Sung Si-woo, rencananya itu akan berjalan lancar. Dan ketika semua orang sudah meninggalkan lapangan, di sana terlihat Kang Maru yang masih saja menjuggling bola mengelilingi lapangan sendirian. Namun ketika Choi Yuna berteriak mencoba menghentikannya dengan
Dengan derasnya hujan, Kang Maru malah mengira kalau gebetannya itu sedang berusaha menyemangatinya. Dan ketika Choyuna melemparkan handuk pada Kang Maru sambil memberitahunya kalau kompetisi sudah selesai, Kang Maru malah mengira kalau dirinya telah kalah. Namun ketika dia mengetahui kalau dirinya lah yang memenangkan pertandingan ini, dengan ekspresi terkejut Kang Maru langsung dibuat tak percaya. Dia bahkan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menang. Di saat Kang Maru dan Choyuna berjalan berduaan di bawah payung, Yang Seung-ho yang melihat dari kejauhan memandangi kepergian dua orang itu secara diam-diam. Namun di tengah lamunannya itu tiba-tiba seorang pemain berlari ke arahnya dan sambil memberikan handuk untuk mengeringkan rambut, pria berkacamata itu mengajak Yang Seung-ho untuk bergabung ke tim Hoyeongjae dalam pertandingan akhir minggu ini. Sesaat sebelum memutuskan pilihannya itu, Yang Seung-ho kembali memandangi Choyuna dan Kang Maru yang sedang berjalan berduaan. Dan sesaat kemudian dia pun menyetujui ajakan tersebut. Sementara itu di kamar mandi pemain, di sana Jung Sang-won mengkritik tindakan Sung Si-woo yang dinilainya terlalu berlebihan. Menurutnya bagaimanapun juga Hoyeongjae adalah pemain penting di klub ini, apalagi sebentar lagi mereka akan bermain di kompetisi nasional. Selain itu Hoyeongjae juga lebih tua dari Sung Si-woo dan mempermalukannya di hadapan anak-anak kelas 10 itu cukup keterlaluan. Aku hanya tidak ingin dia terus membicarakan soal talenta yang dia miliki saja. Kita juga harus membuatnya bisa mendengarkan. Sementara di tempat lain, si Hoyeongjae terlihat mendatangi tempat gym sambil terus memikirkan penghinaan yang telah juniornya itu berikan. Di sana dia kemudian bertemu dengan Sim Geun-woo yang merupakan striker kelas 12 SMA Haja. Di sana seniornya yang tadi meninggalkan pertandingan antara Hoyeongjae dan Kang Maru begitu sangat yakin kalau juniornya itu pasti telah memenangkan pertandingan. Dan si Hoyeongjae yang mendengar itu cuman bisa membenarkan. Dan setelah menceritakan tentang kompetisi melawan Sung Si-woo, seniornya itu mengatakan kalau dia tentu saja akan bergabung untuk melawan anak direktur itu. Dia yang sudah lelah terus mengulangi latihan dasar, bahkan akan mengajak beberapa anak kelas 12 lainnya untuk bisa bergabung dengan mereka. Dan di saat pemilik gym menyuruh Sim Geun-woo untuk melakukan bersih-bersih, dua orang yang mengenakan seragam SMA Suwon terlihat menghampiri Hoyeongjae. Dan ternyata mereka berdua adalah anak-anak yang dulunya terpilih bersama dengan Yeongjae untuk belajar sepak bola ke Brazil. Melihat teman seangkatannya yang kini berseragam SMA Suwon yang merupakan perwakilan remaja di kompetisi nasional, si Hoyeongjae pun terlihat malu dengan nasib mereka yang jauh berbeda. Bahkan saking malunya dia langsung menutupi tulisan SMA Haja yang ada di seragamnya. Dan melihat si Hoyeongjae yang terdiam malu, mereka pun kemudian berkata kalau yang terpenting teman seangkatannya itu tetap bermain sepak bola, tidak peduli tempatnya dimanapun. Dan untuk menghibur si Hoyeongjae, Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo pun memintanya datang ke tempat latihan akhir pekan ini, dan mereka berjanji akan bermain satu sesi untuk mengenang kebersamaan mereka dulu. Mendengar itu, tiba-tiba si Hoyeongjae terpikirkan akan sesuatu dan mengajak mantan rekannya itu untuk bermain minigame di suatu tempat. Tiba pada hari pertandingan dan di sana terlihat si Hoyeongjae dengan skuad yang dia bawa. Bahkan anak-anak kelas 10 dan 11 yang melihat itu terlihat merinding dengan para pemain yang si Hoyeongjae bawa. Di sana ada Sim Geun-woo yang merupakan striker kelas 12 SMA Haja, Yang Seung-ho yang terkenal akan teknik individual yang luar biasa. Bahkan Jung Sang-won, kapten dari SMA Haja yang terkenal dekat dengan Sung Si-woo pun malah bergabung di sana. Dan yang membuat tim itu tambah mengerikan adalah kehadiran dua pemain perwakilan remaja dari SMA Suwon, yaitu Lee Jae-ho dan juga Kim Jin-woo. Dan saat Sung Si-woo melihat teman dekatnya berada di barisan lawan, kita dibawa flashback ke momen setelah mereka berdua mandi bersama. Sebelum berpisah di sana, Jung Sang-won meminta maaf terkait satu hal. Tapi mungkin inilah saatnya kau berhenti berlaga seperti penguasa di tim ini. Kau berlaga seperti pelatih tim padahal kau hanya pemain biasa. Kau mau anak kelas 12 mendengarkan perkataanmu, tapi yang kau lakukan hanyalah menyuruh mereka melakukan ini dan itu saja. Jung Sang-won juga menambahkan untuk menghentikan pertandingan esok karena kompetisi nasional akan segera dimulai. Dia juga mengkritik Sung Si-woo yang harusnya menyatukan tim dan bukan membuat perselisihan di tengah kompetisi. Bahkan dengan senyum meledek, si Jung Sang-won mengatakan kalau tidak masuk akal seorang pemain berlaga menjadi pelatih. Dia memperingatkan Sung Si-woo untuk tidak mempermainkan masa depan para pemain yang ada di klub SMA Haja. Setelah diam dan mendengar semua perkataan rekannya itu, Sung Si-woo kemudian mengatakan dengan
tegas kalau dia memang pelatih di tim ini. Dia tidak akan membiarkan lagi orang lain yang tidak memiliki kompetensi memerintah seenaknya. Kembali ke timeline utama di mana Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo yang melihat Sung Si-woo ada di hadapan mereka langsung memakinya dengan sebutan tak tahu malu. Mereka bahkan melabeli Sung Si-woo sebagai pencoreng nama baik sepak bola Korea karena skandal yang dia miliki. Bahkan pada kekalahan Piala Dunia Under-17 mereka berdua menuduh Sung Si-woo lah yang menjadi faktor kegagalan itu karena dia gagal mengeksekusi tendangan penalti. Lebih lanjut, Lee Jae-ho dan Kim Jin-woo juga menuduh Sung Si-woo telah membunuh seorang pemain berdasarkan gosip yang tersebar. Dan mendengar itu jelas Sung Si-woo pun langsung menatap tajam ke arah mereka berdua. Dan tak lama pertandingan pun akhirnya dimulai. Ketika Lee Min-yong yang selalu mendukung Ho Young-jae melakukan pemanasan, seniornya itu kemudian memanggilnya dan ketika mendengar kalau Ho Young-jae menyuruhnya untuk duduk di bangku cadangan, si Lee Min-yong langsung terlihat kesal karena semua dukungan yang telah dia berikan selama ini malah dikhianati begitu saja. Begitu peluit dibunyikan, tim B yang dipimpin oleh si Ho Young-jae langsung mengoperkan bola. Dan ketika bola jatuh pada penguasaan Lee Jae-ho, Sung Si-woo langsung berteriak menyuruh Kang Maru untuk tidak terpancing. Namun Kang Maru yang melihat kalau orang di hadapannya melakukan kesalahan yang membuat bola bergulir menjauh dari kakinya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut bola. Tapi justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh si Jae-ho karena dengan kecepatan yang dia miliki dalam sepersekian detik dia kembali menguasai bola dan dengan mudahnya dia mengolongi Kang Maru. Melihat orang itu yang berlari tanpa pengawalan, Sung Si-woo pun langsung berlari untuk memarkingnya. Dengan sengaja Lee Jae-ho menggiring bola ke arah samping dan hal itu membuat satu pemain tim lainnya terpancing sehingga bergerak ke arahnya. Di momen itu Sung Si-woo kembali berteriak pada rekannya itu untuk tetap pada posisi awal. Namun peringatannya itu sudah terlambat mengingat Lee Jae-ho kini sudah mendorong bola masuk ke celah kosong yang ada di sisi kotak penalti. Dan ternyata berdasarkan data yang diperoleh oleh Pak Chadol, julukan Lee Jae-ho adalah Cannon SMA Senwoo. Dan benar saja dengan kecepatannya itu Lee Jae-ho sudah menggiring bola ke sisi kotak penalti. Sebuah umpan crossing terlihat sudah dilepaskan dan di sana sudah ada 3 pemain yang menunggunya. Di saat bola tiba pada kaki si Ho Young-jae di dalam kotak penalti, dia melihat ada Yang Seung-ho dan juga senior Sim Geun-woo yang berteriak meminta bola. Namun alih-alih mengopernya, dia malah melakukan sedikit gerak tipu dan ketika sedikit celah terbuka dia langsung mengirimkan bola itu ke sisi kanan gawang. Terlihat bola itu melayang dan membentur mister gawang dan pantulannya itu membawa bola masuk ke dalam gawang. 1-0 untuk keunggulan tim B. Di momen itu, para pemain dari tim A terlihat kena mental melihat skill para seniornya yang begitu menakjubkan. Namun Sung Si-woo yang menyadari hal itu langsung menenangkan mereka dan khususnya untuk Yang Hyun-sub, Sung Si-woo memberikan arahan di mana dia mengatakan kalau Ho Young-jae adalah pengguna kaki kanan. Jadi jangan pernah membiarkan dia masuk ke sisi bagian dalam. Dikarenakan dia selalu menggunakan kaki kanannya untuk menendang, jika sisi dalam terjaga mau tidak mau dia akan pergi ke sisi luar. Dan dengan begitu areanya melakukan syuting akan sangat berkurang. Namun di saat Yang Hyun-sub bertanya bagaimana kalau Young-jae mengoperkan bola pada pemain lain, Sung Si-woo cuma menjawabnya dengan senyuman. Karena hal itu tidak akan pernah terjadi mengingat sifatnya yang sangat egois. Dan untuk Kang Maru dengan tatapan dingin sebelum kick off kembali dimulai, Sung Si-woo menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Dan jelas hal itu langsung membuat Kang Maru berkeringat dingin menyadari kesalahan sebelumnya. Begitu kick off kembali dimulai, ketika Sung Si-woo menguasai bola, si Young-jae langsung berdiri menghadangnya. Di saat orang itu terus memprovokasi supaya secara langsung menghadapinya, Sung Si-woo dengan dinginnya malah mengoperkan bola ke samping dan kembali berlari untuk melakukan one-two. Dan hal itu membuat si Ho Young-jae terlihat begitu sangat kesal. Melihat Sung Si-woo yang menggiring bola sendirian, si Jung Sang-won malah tersenyum karena dia yakin pada pertandingan kali ini dia akan mematahkan keyakinan mantan rekannya itu yang selalu melakukan sesuatu sesuai keinginannya saja. Namun tiba-tiba dia dibuat terkejut ketika Kang Maru yang merupakan seorang penyerang malah berlari ke tengah lapangan. Di momen itu kita dibawa flashback saat Sung Si-woo membicarakan peran yang akan Kang Maru lakukan di lapangan. Dan tugas Kang Maru adalah menjaga alur bola dengan operan yang tidak berhenti. Sung Si-woo yang tahu kalau Kang Maru memiliki visi yang bagus dalam melihat pergerakan para pemain di lapangan, berencana untuk menjadikannya inti dari permainan. Dan kuncinya adalah operan yang tidak berhenti.
berhenti. Maka dari itu ketika Sung Siwoo mengarahkan bola ke arahnya, Kang Maru langsung melakukan scanning untuk mencari jalur operan selanjutnya. Tapi percobaan pertamanya itu gagal karena Jung Sang-won tiba-tiba langsung merebut bola dan menghantam Kang Maru dengan sikutnya. Di saat Kang Maru terjatuh, bola kini sudah dikuasai oleh tim lawan yang siap melakukan serangan balik. Sebuah umpan jauh langsung si Lee Jae-ho kirimkan ke depan dan dengan sempurna Ho Young-jae berhasil mendapatkannya. Di sana Yang Hyun-sub yang terus melakukan markingan teringat dengan perkataan Sung Siwoo untuk menjaga sisi bagian dalam karena Ho Young-jae adalah pengguna kaki kanan. Namun dia malah dibuat terkejut dengan bola lob yang melewatinya begitu saja. Dan sialnya lagi dia malah terjatuh yang membuat ruang tembak Ho Young-jae menjadi semakin terbuka. Di momen itu lagi-lagi Yang Seung-ho dan Sim Geun-woo yang berada di posisi kosong terlihat meminta bola. Namun bukannya mengoper, si Ho Young-jae lagi-lagi malah langsung melakukan tembakan ke gawang. 2-0 untuk keunggulan tim B. Dan gol itu membuat semangat dari para pemain tim A langsung merosot tajam. Saat Ho Young-jae melakukan selebrasi, Sim Geun-woo terlihat memarahinya karena tidak mengoperkan bola. Namun si Young-jae langsung menenangkan seniornya itu dan beralasan kalau dia melakukan tembakan langsung adalah karena takut kehilangan bola disebabkan para bek tim A yang sudah kembali. Dia juga berjanji pada kesempatan selanjutnya akan mengoperkan bola pada seniornya itu. Kick off kembali dimulai dan Sung Siwoo yang menyadari kalau rekan-rekan setimnya mulai kehilangan semangat gara-gara kebobolan 2 gol dengan cepat bertekad untuk memberikan sedikit dorongan. Dan karena minigame ini hanya menggunakan setengah lapangan, dia pun memperhitungkan jarak lapangan tengah dengan jarak gawang. Dan setelah melakukan itu, Sung Siwoo pun sedikit menggeserkan bola dan tiba-tiba sebuah tembakan pun langsung dia lepaskan. Bola melesat melewati para pemain lawan, bahkan kiper yang mencoba menghentikannya pun tidak bisa menggapai bola yang mengarah ke sudut kanan atas. Dan ketika bola itu masuk ke dalam gawang, para pemain lawan langsung dibuat merinding ketakutan menyaksikan kekuatan dan akurasi tembakan yang di luar nurul itu. Sementara para pemain tim A yang sebelumnya kehilangan semangat bermain, seketika wajah mereka langsung ceria kembali merayakan gol yang spektakuler itu. Skor pun menjadi 2-1 dan pertandingan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.